Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa memberikan ilmu, kita masih bisa bernafas di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita semua hingga akhir zaman. Sahabat-sahabatku, teman-temanku yang mulia, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian atau prinsip egaliter, yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan. Bahkan persamaan ini antar bangsa, suku, dan agama. Ayat yang sudah saya bacakan tadi memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan laki-laki dan perempuan, baik dalam hal spiritual atau dimensi ibadah, serta dalam urusan karir atau aktivitas sosial atau profesional. Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan patriarki bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarjinalkan salah satu di antara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal, misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat dia laki-laki atau dia perempuan. Siapa yang minim ibadahnya, baik laki-laki atau perempuan, maka pahalanya akan sedikit. Jika laki-laki beribadah dengan minim, maka pahalanya juga minim. Begitupun sebaliknya dengan perempuan. Perbedaan ini kemudian disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut juga mempertegas misi pokok Al-Quran diturunkannya adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun, sekaligus secara teoritis Al-Quran mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nyatanya, dalam prakteknya serta dalam tatanan implementasinya, seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan. Marilah sedikit mengulas tentang tafsir Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini, bahwa saya mengambil dari tafsir Jalalain. "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan," kata Allah. Hal ini dimaksudkan adalah untuk Nabi Adam dan Hawa serta kita semua. "Kemudian kami jadikan kamu beberapa bangsa," kata Allah. Ada beberapa kalimat bentuk jamak, kemudian artinya ditingkatkan atau diartikan sebagai tingkatan nasab yang tertinggi. "Dan bersuku-suku," kata Allah, tingkatan nasab di bawah bangsa. Setelah itu ada tingkatan aimaroh, berikutnya baten, lalu berikutnya fas, selanjutnya fasilah. Kita berikan contoh. Khuzaimah adalah nama suatu syab atau bangsa. Kinanah adalah nama suatu kabilah. Quraisy adalah nama suatu aimaroh. Qusay adalah nama suatu baten. Hashim adalah nama suatu fas. Dan Abbas adalah nama suatu fasilah. Agar kamu saling mengenal, kata Allah. Maksudnya agar kalian saling mengenal satu sama lain, bukan untuk membanggakan keunggulan nasab.
bahwa kamu dari keluarga ini, bahwa saya dari keluarga ini, bahwa saya dari keluarga orang yang kaya, bahwa kamu dari keluarga orang yang miskin. Bukan seperti itu Allah menurunkan ayat ini. Karena kebanggaan hanya didasarkan pada takwa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat ini turun atau asbabun nuzulnya ketika penaklukan kota Mekah. Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ketika penaklukan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata, apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah? Maka yang lain berkata, sekiranya Allah membenci orang ini, pasti dia akan menggantikannya. Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian dewasa ini banyak sekali aktivis-aktivis perempuan yang mengusung kesetaraan gender, karena sejarah mencatat bahwa kedudukan dan posisi perempuan dalam struktur sosial pada masyarakat Arab pra-Islam atau yang sering kita sebut masa jahiliyah atau kebodohan, perempuan dipandang sebelah mata, seolah tidak ada harganya dan tidak lebih hanya sebagai objek seksualitas, bahkan objek pelampiasan kekesalan oleh kaum laki-laki pada masa itu. Kemudian perempuan dianggap sebagai beban dalam strata sosial masyarakat pada saat itu. Kemudian hal gender atau persoalan gender ini sampai saat ini masih diperdebatkan oleh kalangan para ahli agama, akademisi, politisi, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun membahas tentang hal ini. Pola pikir yang beragam dari berbagai kalangan dan banyaknya metodologi untuk menguraikan makna gender, maka sangat amat penting untuk memahami dasar pengertian gender itu sendiri. Menurut seorang ulama, Nasaruddin Umar, persoalan kata gender merupakan kosakata yang baru, sehingga pengertiannya belum ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budayanya. Sedangkan menurut Sidih Musda Mulia menerangkan bahwa gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki serta perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Jika melihat pendapat Nasaruddin Umar dari perspektif kondisi sosial budaya kaum perempuan di masa sebelum dan sesudah Nabi Muhammad adalah berbeda. Bahkan perbedaan itu sampai masa kini dan semakin jauh perbedaannya. Islam adalah agama dengan semangat keadilan gender. Maka ketika melihat beberapa pendapat yang diuraikan untuk kedudukan laki-laki dan perempuan, itu sama ternyata dalam beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek hidup, kemudian kedua adalah aspek ibadah, yang ketiga adalah aspek penghormatan. Dari sekian banyak ayat yang menguraikan kedudukan perempuan, maka surat Al-Hujurat ayat 13 menjadi ayat yang paling kuat tamengnya dalam menghargai harkat dan martabat perempuan, sehingga kedudukan perempuan bisa disetarakan dengan laki-laki dalam aspek-aspek tertentu yang sudah disebutkan atau sudah dijelaskan tadi. Dalam ayat lain misalnya, dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati perempuan dan mengangkat derajat perempuan. Kemudian memberi peluang kepada perempuan untuk beraktivitas sebagaimana aktivitas yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Meski pada prinsipnya laki-laki dan perempuan itu terdapat perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan dibedakan karena diskriminasi, tetapi dengan semangat keadilan. Perbedaan yang dimaksud mengandung misi pokok Al-Quran, yaitu hubungan yang damai. Sekian saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.